1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 berkata, "Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu." Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam berjumpa kembali di dalam GKM Menyapa edisi hari ini. Nah, pada bulan September ini saudara, di mana gereja mengangkat banyak tema-tema khotbah seputar keluarga, kita diingatkan kembali betapa pentingnya peran pemuritan di dalam keluarga dan bagaimana keluarga Kristen memegang peranan yang sangat penting di dalam pertumbuhan gereja. Nah, salah satu contohnya adalah di dalam pekabaran Injil. Bapak, Ibu, dan Saudara mungkin sudah pernah mendengar tentang KKR penginjilan ataupun penginjilan pribadi, PI perorangan. Tetapi tahukah saudara bahwa Alkitab juga mencatat bahwa ada metode penginjilan melalui keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara, penginjilan ini bukan hanya sekedar berbicara tentang penginjilan ke dalam, yaitu kepada anak sendiri atau kepada sanak saudara di dalam keluarga besar, tetapi juga mencakup mengenai penginjilan keluar, di mana keluarga Kristen yang bertumbuh kuat menjadi aktif bersaksi, serta memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di lingkungan sekitar mereka. Keluarga yang diceritakan di dalam Alkitab ini adalah keluarga Priscilla dan Aquila. Ibu Priscilla dan Bapak Aquila ini adalah sepasang suami istri yang setia menemani Paulus di dalam pelayanan pekabaran Injil kelilingnya. Keluarga ini berasal dari kota Roma namun berpindah ke kota Korintus oleh karena dekret Kaisar Claudius yang mengusir semua orang Yahudi keluar dari Roma. Nah, beberapa penafsir memperkirakan bahwa kedua pasangan ini sudah menjadi orang percaya jauh sebelum peristiwa pengusiran tersebut. Dan dengan kata lain, mereka bukanlah buah pertobatan, buah pelayanan dari Paulus. Meski demikian, saudara, pada waktu mereka melihat pelayanan Paulus yang begitu dipimpin Roh Kudus di kota Korintus itu, mereka terpanggil untuk turut serta dengannya berkeliling memberitakan Injil bersama-sama. Tercatat di dalam Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ke-18. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah hal unik dari keluarga ini. Mereka bukanlah pasangan yang berprofesi rohaniwan seperti Paulus, tetapi bekerja sebagai pembuat tenda. Nah, dengan kata lain, mereka ini adalah pasangan pengusaha. Tetapi itu tidak menjadi hambatan mereka untuk bersaksi dan memberitakan Injil kepada setiap orang yang mereka temui, malahan justru menjadi penopang bagi pelayanan mereka. Dan hebatnya lagi saudara, mereka selalu melakukannya bersama-sama. Terlihat dari bagaimana Alkitab tidak pernah mencatat nama kedua pasangan ini secara terpisah. Nah, jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dari teladan keluarga Priscilla Aquila ini terlihat jelas bahwa tugas keluarga Kristen adalah juga untuk menjadi saksi yang memberitakan Injil Kristus. Ketika sepasang anak Tuhan memutuskan untuk bersatu di dalam pernikahan kudus, itu artinya tugas pekabaran Injil bukan lagi hanya menjadi tugas perseorangan saja, tetapi telah menjadi tanggung jawab dan dapat dilakukan bersama-sama. Nah, kemudian menjadi pertanyaannya, bagaimana caranya? Yang pertama, tentu saja keluarga itu harus terus mengalami pemuritan. Sebuah keluarga Kristen yang mampu bersaksi tentang Kristus secara efektif hanyalah keluarga yang terus bertumbuh bersama, semakin mengenal Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, keluarga Kristen harus mampu menjaga keharmonisan dan menyelesaikan konflik secara tepat. Keluarga yang kelihatan tidak harmonis dalam keseharian hidup mereka tentu saja juga akan kesulitan untuk bersaksi melalui kata-kata. Dan yang ketiga, keluarga Kristen itu harus dapat menyatukan hati dan pikiran bersama untuk sepikir bersama dengan Kristus, yaitu bagaimana dia dengan kepedulian dan belas kasihnya itu bagi sesama. Nah, dengan kata lain, saudara,
Dan dengan demikian secara alami kerinduan kita untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan bagi tetangga maupun orang-orang lain di sekitar kita itu akan mengalir keluar secara alamiah. Saudara, sungguh indah jika keluarga-keluarga Kristen dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab ilahinya sebagai umat perjanjian yang dapat membawa berkat keselamatannya dimanapun mereka berada. Ya, biarlah renungan ini boleh terus mendorong dan motivasi kita untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang mampu dan senantiasa memberitakan Injil bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat beraktivitas. Shalom.